Saya jadi teringat kisah tentang seorang di zaman Nabi pun pernah ada, Pak. Ini orang sebenarnya bertanggung jawab, kepala rumah tangga, dia baik. Cuman saking fokusnya kerja, banyak ibadah yang dia tinggalin. Banyak maksiat nih dia lakuin. Mungkin kebangetan rajin kerja kali ya. Ngojek, ajar, masih aja narik gas. Asar masih aja ngojek, ya. Nah, ini mungkin kayak gitulah keadaannya. Orang ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini kotor, saya banyak salah ya Rasulullah, saya banyak dosa ya Rasulullah, tolong bersihin saya ya Rasulullah." Bahasanya begitu. "Fatahhirni ya Rasulullah." Maka bersihkan saya Rasulullah. Rasul penasaran, ingin bertanya kepada orang itu, "Wa ma isyanuka?" Sebelum aku doakan dan aku minta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosamu, aku ingin bertanya, "Wa ma isyanuka?" Memang maksiatmu apa? Memang dosamu apa? Apa kata orang ini? "Ya Rasulullah, astahyi min an aqula laka." Ya Rasulullah, maafin saya malu banget ngomongnya, bahasa kita begitu. Dosa saya udah banyak banget nih ya Rasulullah, kalau diomongin malu banget saya. Udah berdoain aja biar diampunin Allah gitu. Kan doa Nabi makbul, Pak ya. Pinter nih orang, merasa mungkin dosanya banyak, ya. Kalau doa sendiri dia kurang pede, minta didoain Nabi. Tapi ketika Nabi nanya maksiatnya apa, dia nggak mau terus serang. Dia nggak mau bilang sama Nabi, maka Nabi balikin begini. "Atastahyi minni an tukhbirani an dhanbik, wa lima lam tastahyi minallahi ta'ala wa huwa yarak." "Fulan, kau malu menceritakan maksiatmu kepadaku, tetapi kau tidak malu berbuat maksiat di hadapan Allah yang maha melihatmu. Kepadaku kau malu, tapi kepada Allah kau tidak malu bermaksiat. Pada Allah selalu melihatmu, menyaksikanmu di setiap keadaanmu. Kau tidak malu kepada Allah, tapi kau malu kepadaku." Maka sabda Nabi, "Qum fakhruj min indi hatta la tanzilun naru alaina." Pergilah. Diusir sama Nabi, Pak. Pergi dari sini. Kami tidak ingin azab Allah, siksa Allah turun di tengah-tengah kami karena dosa-dosa, karena maksiat-maksiatmu. Karena memang dulu, Pak, kalau ada satu kampung yang maksiat satu orang aja, Pak, yang kena satu kampung modar semua. Itu dulu begitu. Azab itu begitu. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu begitu hukumannya. Satu orang meninggalin sholat, satu kampung binasa semuanya. Coba kalau zaman sekarang diterapin itu hukuman begitu. Kampung mana yang nyisa itu? Iya, habis sudah ya. Nggak nyisa udah. Untung nggak diterapin peraturan begitu ya. Nah, Nabi suruh pergi kan. Ini kami khawatir perbuatan maksiatmu akan menurunkan adab di tengah-tengah kami. Orang itu pun fakharaja rajul khaiban ayisan bakian min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pun pergi dengan kondisi yang sangat sedih. Ya. Ayisan, putus asa, bakian sambil menangis. Kenapa? Diusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa lagi saya minta tolong? Kepada siapa lagi saya harus minta didoakan? Kalau Rasulullah saja mengusir saya, gitu kira-kira lah. Maka setelah peristiwa itu, ya, tidak terlalu lama, faja'a Jibril alaihissalam. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril langsung mengoreksi perbuatan Nabi barusan. Inilah sayangnya Allah. Sayang betul kepada nabinya, kalau ada yang dirasa kurang tepat, maka Allah langsung mengoreksinya. Kayak bapak dah ke anak kita. Anak kita nih berbuat salah sedikit aja, kita apain? Gamparin. Kita koreksi ya. Kita benerin maksudnya gitu. Karena apa? Karena kita sayang kan? Karena kita sayang, kita koreksi. Sedikit dia buat salah, langsung kita koreksi. Kenapa? Kita nggak ingin kesalahan ini berulang kepada anak kita. Kan begitu. Nah, Allah itu sayang banget sama Rasulullah. Dirasa sikap Rasul ini kurang tepat, bukannya salah ya. Karena Rasul tidak salah. Orang itu tidak mau jujur kepada Rasulullah. Rasul nggak salah. Emang kepada Rasul saja dia nggak mau jujur. Bagaimana kepada yang lain? Orang ini salah. Tapi tindakan Nabi mengusirnya sebenarnya ada yang lebih tepat lagi. Nah, ada sesuatu yang mungkin Nabi
belum ketahui, Allah yang Maha mengetahui. Nah, di sini Jibril berkata, "Ya Muhammad, lima ayyistal 'asil ladzi lahu kaffaratun lidzanbihi wa in kanatidz dzunub katsiratun." Wahai Muhammad, mengapa engkau mengusir orang yang putus asa itu? Mengapa kau mengusir orang yang maksiat itu, padahal orang itu dosa-dosanya sudah ditebus oleh Allah meskipun jumlah dosanya banyak. Nah, ternyata orang ini nggak tahu, termasuk Nabi pun tidak tahu. Ternyata orang ini sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah sebelum dia meminta kepada Nabi untuk didoakan supaya diampuni oleh Allah. Ternyata sudah diampuni duluan orang ini, Pak. Ya, sama-sama nggak tahu. Nah, disinilah ya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu Nabi bahwasanya ada sesuatu hal yang tidak kau ketahui ya Muhammad. Ya, bahwasanya ternyata orang ini sudah diampuni dosanya oleh Allah meskipun dosanya banyak sekali. Nah, mendengar ini, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wa ma kaffaratuhu ya Jibril?" Kalau memang demikian wahai Jibril, memang orang ini apa amalnya yang dapat membuat dosa-dosanya ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi penasaran. Dosanya banyak, tapi ini orang nggak sadar kalau dosanya diampunin. Emang kifaratnya apa? Tebusannya apa? Amalannya apa? Auratnya apa? Zikirnya apa? Kalau emang zikir ini orang sampai-sampai bisa diampuni oleh Allah. Nabi nanya kepada Jibril. Apa jawab Jibril? Qala lahu sabiyun saghir. Wahai Muhammad, ketahuilah orang ini, dia walaupun ahli maksiat, tapi dia sayang banget sama anaknya. Di rumah dia punya anak kecil, dia sayang banget sama anaknya. Walaupun tukang maksiat, tapi kalau urusan sama anaknya dia sayang banget. Kalau habis dari mana-mana, ya, fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilahi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi. Kalau ini orang habis pulang dari mana-mana, apa dia kerjakah, dia dari pergian jauh kah, habis pulang dari kantor, habis ngojek kah, habis dagang di pasar kek, habis jaga di komplek kek, ya semuanya. Setiap dia pulang ke rumah, dia nggak pernah lupa bawain anaknya makanan yang bikin anak ini seneng, Pak. Apakah martabak manis, asin, martabak telur, atau Kinder Joy, ya, kecil banget, mahal banget itu dah. Ya, atau yang lain-lainnya tuh yang bikin anaknya seneng. Ini orang ternyata walaupun ahli maksiat, tapi kalau urusan anak dia perhatian. Selalu bawa hadiah, selalu bawa makanan buat anaknya ini orang. Dan tanpa dia sadari ternyata faida farihas sabiyu yakunu kafaratun lidzanbihi. Maka tatkala anak itu tersenyum bahagia diberi hadiah ayahnya, maka di detik itu senyum anak itu menjadi penebus dosa-dosanya. Ya Allah, itu ternyata amalannya. Siapa yang nyangka? Ternyata senyum bahagia anak. Makanya kalau bagaimanapun berat kondisi kita, Pak ya. Saya tahu dah Bapak berat nyari nafkah, Pak ya. Tapi pas pulang ke rumah Bapak udah acting aja, acting. Acting pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia, apalagi depan bocah. Kan bocah seneng kalau lihat bapaknya pulang. Abi pulang. Kata anak, bapak gue seneng amat ya. Banyak duitnya kayaknya bapak gue nih. Pada habis dipecat bosnya. Ya, acting. Kenapa? Anak kita gembira. Ya, syukur-syukur bawa bawaan. Kalaupun nggak ngasih bawaan, bikin anak kita senyum, bikin anak kita girang, peluk dia, senyum, cium dia, anak kita itu. Walaupun kita nggak bawa hadiah misalkan, kita peluk, kita gendong, kita timang tuh bocah kalau perlu. Kenapa? Supaya dia gembira. Ternyata gembiraan tuh anak, kegembiraan tuh bocah, ya Allah, membuat dosa-dosa kita gugur, Pak. Itu anaknya 1, gimana kalau anaknya 10 itu? Buset deh. Itu anak 1 udah kayak begitu.
Gugurin dosa gimana kalau 10? Dari 1 biang itu 10. Gimana kalau 2 biang gitu? Terus aja. Nah ini Pak ya. Nah, oleh karena itu, saya yakin, saya tahu persis kondisi saat ini. Kita bersama-sama merasakannya. Tapi saya mengajak, sesusah apapun, sepahit apapun, sebingung apapun nih kita urusan rumah tangga Pak ya, jangan menularkan kesedihan, jangan menampakkan kesusahan depan keluarga kita. Curhat boleh sama istri kita, tapi tetap kondisikan keluarga kita tetap bahagia apapun kondisinya. Jangan biarkan anak-anak kita menangis melihat penderitaan kita. Biar mereka bahagia. Nggak apa-apa, mereka bahagia di atas penderitaan kita, nggak masalah. Karena kita orang tua Pak, kita bapak Pak ya. Ya, kita siap, jangankan tenaga, pikiran. Kan buat keluarga mah nyawa juga kita kasih ya. Kan begitu ya? Nah, jangan khawatir Pak. Pengorbanan seorang bapak yang ikhlas mencari nafkah itu tadi sebagai penjaga dari api neraka. Bahkan di sini ya disebutkan ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan sholat, dengan puasa, haji, bahkan umroh tidak bisa menebus dosa ini. Lalu dengan apa menebusnya? Masya Allah, simple banget penebusnya. Apa itu? Al-ghumumu fi ma'isyah. Kebingungan, keletihan, kesusahan di dalam mencari nafkah buat keluarga Pak. Amin ya Rabbal. Masya Allah, ada tuh Pak dosa kita nggak hilang-hilang. Kita udah sholat, udah ngaji, bahkan yang haji, yang umroh kagak hilang-hilang tuh dosa. Hilangnya ternyata lagi ngojek kepanasan, kehujanan, rontok tuh dosa. Ya, orang-orang mah tidur jam 12 malam, ini mah jagain palang pintu aja di komplek. Orang-orang mau tidur, melek aja. Ya Allah, ngantuk bapak penebus dosa apa itu? Masya Allah. Ini dibuka oleh Rasulullah SAW. Ini dibuka rahasianya. Inilah penebus dosa yang sebenarnya. Oleh karena itu, Rasulullah ingin memotivasi kita. Ayo, ikhlas kita. Ya, yang ikhlas, yang ridho, pengorbanan kita buat keluarga nggak sia-sia, Pak. Ya, nggak akan sia-sia. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, selamat berjuang, berjihad, wahai para tulang punggung keluarga. Bapak-bapak ini adalah mujahid di keluarga bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini adalah pahlawan di keluarga bapak. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala ya dengan pengorbanan air mata, tetes keringat dan air mata bapak-bapak sekalian membuahkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Jadi motivasi besok berangkat kerja yang senyum ya, yang semangat ya, semangat berangkat, semangat pulang senyum ya. Mau ngojek dapat berapa kayak udah ya. Ada sarapan. Mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.